Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita masuki di hari ke-27, Amsal 27. Mari kita mulai. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus di Yakobus 4. Jadi sekarang kamu tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, jangan sombong kita berkata ke depan seperti ini. Karena apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan yang mengendakinya, kami akan melakukan ini maupun melakukan itu. Jadi sering berkata, ya nanti Tuhan dapat mengatur yang baik. Ini bagus sekali kalau orang muslim berkata, insya Allah, yang artinya kalau Tuhan menghendakinya. Itu alkitabiah dan bagus. Jadi kita lihat selanjutnya, Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ya, oke. Ayat 4. Panas hati kejam dan murka melanda, tapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati jangan salah menentukan kawan ataupun lawan. Ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan
manis. Ini lihat ya. Ini yang saya sempat sampaikan di gereja bahwa tingkat kepuasan manusia itu sama di mata Tuhan untuk semua orang. Saudara berkata, oh kalau saya akan menikmati hidup kalau saya punya madu yang banyak. Pada waktu saudara baca ayat ini, kalau engkau punya madu yang banyak, madu itu tidak menjadi sesuatu yang enak lagi, biasa aja. Lalu saudara tambahkan terus, maka lama-lama madu itu juga engkau buang dan engkau injak-injak. Sesuatu yang manis menjadi engkau injak-injak. Tetapi bagi orang yang lapar, segala sesuatu yang pahit pun dirasakan manis. Jadi rasa cukup itu penting. Kita lihat ya bagaimana pada akhir-akhir ini kita melihat bagaimana Ratu Elizabeth meninggal, keluarga kerajaan. Ada keluarga kerajaan luar biasa hebat. Semua orang pengen jadi keluarga kerajaan. Mereka kawin sama keluarga kerajaan, malah cerai. Jadi tidak merasakan penuh di sana, tetapi penuh dengan komplain ya. Kita lanjutkan. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ya, penderitaan merobek jiwa, benar, tepat. 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Mungkin ada benarnya. Kalau engkau sedang malang, bahkan saudara juga menghindar daripada kita. Ayat 11, anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ayat 13, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ayat 14, siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Ayat 15, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Ini berkali-kali diucapkan ya. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam besi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi saudara penting punya lingkungan yang baik, karena besi menajamkan besi. Saudara tidak akan menjadi tajam, tetap tumpul kalau saudara hanya bergaul dengan kayu. Kalau saudara besi, saudara bergaul hanya dengan kayu tidak akan tajam, saudara akan tetap tumpul. Tapi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayat 18, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang ini pentingnya seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita, setiap pagi sebaiknya kita lihat cermin, kita lihat wajah kita, tidak hanya lewat saja atau pas sisiran kita, dan kita tunjuk, hei engkau adalah orang yang layak menerima berkat Tuhan. Hei engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Hei engkau adalah orang yang punya masa depan penuh pengharapan. Hei Tuhan akan menambahkan hikmat kepadamu. Tunjuk sosok di cermin tersebut. Nah, tetapi pada satu waktu ada sebuah cerita yang saya share juga ke sini. Ada seorang bertemu dengan hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan ini berkata, orang ini berkata, Pak, saya perlu pekerjaan. Lalu hamba Tuhan memperkenalkan dengan sebuah perusahaan. Lalu dia datang untuk diinterview, lalu ternyata ditolak. Lalu hamba Tuhan ini berkata kepada orang ini, coba kamu datang ke toilet daripada kantor tersebut, Anda lihat cermin. Ya, lalu dia datang, dia lihat cermin, dia lihat wajahnya yang lagi sayu, belum ada kerjaan, kaosnya belel dan sebagainya. Dan hamba Tuhan berkata, hei, kamu lihat cermin itu, apakah kalau kamu jadi pimpinan perusahaan dan kamu lihat sosok yang ada di cermin itu, apakah kamu mau menerima dia untuk bekerja? Dan temannya ini berkata, tidak Pak Pendeta. Jadilah orang seperti yang kamu mau. Kamu lihat cermin itu dan lihatlah di situ. Dan dia menangkap pesan itu dan lihat cermin, dan dia mulai
Ya, kalau begitu saya harus merubah. Dia mulai rapi, dia mengganti bajunya, dia mulai melihat cermin itu sebagai sosok manusia yang bertanggung jawab, sosok manusia yang tidak menyerah, sosok manusia yang ulet, yang gagal bangun lagi. Dia melihat sosok itu dan dia jadikan sosok itu menjadi dirinya. Dan tidak lama kemudian tentunya kita tahu ceritanya, perusahaan yang lain mulai meng-hire dia dan Tuhan menolong keluarga ini. Jadi cermin ini bagus, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, bukan? Anda lihat cermin, Anda jadi orang yang diberkati, Anda enteng jodoh, enteng berkat. Dan jadi bagaimana orang ini di dalam cermin ini? Kita harus jadi orang yang baik, jadi orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, jadi orang yang menguatkan orang lain. Itulah maksudnya ya. Oke, ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Jadi ayat lanjutnya, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. 23. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? 25. Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau punya domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Sebentar. Menarik ya. Mari kita lihat ayat ke-20. Salomo berkata, dunia orang mati tak dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Mata manusia tak akan puas. Jadi nafsu akan harta, wanita, tahta itu tak akan habis. Ada orang yang sudah punya pacar cantik, pengen lagi pacar cantik yang lain lagi. Nggak cuma itu ya, lihat cowok juga, udah cowok keren, mau lagi cowok yang lain, tidak akan puas. Harta juga begitu. Saudara pernah berkata, kalau saya sampai jumlah ini, saya akan pensiun. Sudah sampai jumlah itu, saudara mau lagi lebih besar lagi. Lalu Salomo mengatakan begini, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, ayat 22, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadamu, padanya. 23, dia berkata begini, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Kamu lihat ke atas terus kan, tidak akan puas terus. Lihat ada yang orang yang lebih kaya, lebih hebat, lebih cantik, lebih keren, gak akan habis. Tapi dia berkata, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Lihat ke bawah, apa yang kamu punya. Perhatikan kawanan hewanmu. Oh, saya mungkin cuma bisa main musik Pak, mungkin. Saya cuma bisa melakukan ini. Lihat baik-baik kekuatanmu yang kamu punya. Karena harta benda tidaklah abadi, mahkota tidak akan tetap turun-temurun. Rumput menghilang dan tunas muda nampak. Rumput gunung dikumpulkan. Kalau kamu memperhatikan kawanan dombamu, memperhatikan apa yang kamu punya dan kamu pelihara, ayat 26 terjadi, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu. Pakaianmu gak akan hilang. Dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Ayat 27 juga susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan pelayanmu perempuan. Jadi artinya mata yang tidak akan puas itu kadang-kadang malah merusak kita sendiri. Tapi kita lihat apa yang kita punya, kita kerjakan, maka engkau akan tetap berkecukupan. Baik, inilah Amsal 27, hari ke-27, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang merendahkan hati kami dan meminta hikmat daripada Tuhan. Perkenanan Tuhan memberikan hikmat kepada kami pada hari ini, supaya kami dapat hidup berguna bagi keluarga, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kami.
Ya Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah bersama-sama mengikuti seri ini selama 27 hari. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tambahkan hikmat. Tuhan angkat kehidupan kami, derajat kehidupan kami Engkau tambah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.